Betul zakat itu rukun di antara rukun Islam, tetapi umat Islam tidak memperlakukan zakat itu seperti rukun Islam lain. Contohnya, tema kita dalam ceramah-ceramah kita, ustaz-ustaz memberikan ceramah, baru membahas zakat itu kalau Ramadan. Di luar Ramadan jarang kita membahas zakat, karena mindsetnya zakat ini yang terbayar adalah zakat fitrah. Jadi kalaupun ada pembahasan masif tentang zakat, itu arahnya kepada zakat fitrah. Padahal zakat yang menjadi salah satu rukun Islam itu adalah dua, zakat fitrah dan zakat mal. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, Innallaha farada ala aghniya'il muslimina fi amwalihim biqadri alladhi yas'u fuqara'ahum wa lan tujhad al-fuqara' idza ja'u aw 'aru illa bima yasna'u aghniya'uhum. Ala wa inna Allah yuhasibu misalan syadida wa yu'adzibuhum 'adzaban alima. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada orang-orang kaya di antara umat Islam itu pada takaran harta mereka. Sesungguhnya orang-orang fakir itu tidak akan melarat, kecuali itu disebabkan karena orang-orang kaya di antara mereka. Ingatlah bahwasanya mereka itu akan dihisab dengan hisab yang sangat berat. Artinya, kalau zakat itu dibayarkan, tak ada orang yang melarat. Miskin itu pasti ada. Di dalam hadis ini disebutkan melarat. Tapi faktanya apa? Banyak yang melarat, bukan hanya miskin, melarat. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maka ini perlu, ini teman-teman di komisioner Basda, ini perlu tekatkan zakat adalah salah satu rukun Islam. Coba, kalau orang tidak sholat kita memandangnya bagaimana? Tapi orang tidak berzakat, kita biasa-biasa saja. Maka perlu penekanan az-zakat ruknun min arkanil Islam. Artinya kalau zakat tidak kita bayarkan, keislaman kita ini tanya. Dan kalau di dalam Al-Quran kan, di antara 5 rukun ini yang selalu berbaringan itu salat dan zakat. Yang kedua adalah az-zakatu haqqul ghaib. Zakat itu hak orang lain. Nah, ini perlu penekanan. Zakat itu bukan duit kita, tetapi zakat itu adalah hak orang lain. Dalam Al-Quran Allah katakan, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka itu ada hak tertentu. Siapa pemiliknya? Orang miskin yang bertanya meminta dan orang yang miskin yang tidak meminta. Jadi Allah menggunakan kata-kata hak. Nah, ini perlu penekanan bagi orang kaya bahwasanya pada harta kita itu adalah hak orang lain. Orang yang tidak bayar zakat berarti adalah orang yang makan hak orang lain, dan makan hak orang lain itu haram. Jadi harta haram itu bukan hanya dengan mencuri, tetapi harta haram itu adalah ketika kita punya kewajiban zakat dan tidak membayarkan zakat. Jadi untuk menggali potensi zakat ini harus dimulai dari membangun paradigma yang benar tentang zakat di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah az-zakat ruknun min arkanil Islam. Zakat itu adalah salah satu rukun Islam. Yang kedua adalah az-zakatu haqqul ghair. Zakat itu hak orang lain. Maka bahasanya itu adalah bayar, bukan beri. Kalau untuk zakat, kalau infak berinfak, beri. Tetapi zakat bayar. Yang bayar itu hutang. Ya, kalau hutang itu kan hak orang lain, bukan duit kita. Kemudian yang ketiga adalah az-zakatu fariidatun ijbariyah. Zakat itu adalah kewajiban yang orang boleh dipaksa untuk melaksanakan. Tidak ada yang menentang.
Dan itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saya akan perangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Orang tidak puasa punya kewajiban puasa, dia tidak berpuasa, nggak ada kewenangan bagi pemimpin untuk memaksanya puasa. Tetapi orang yang punya kewajiban zakat dan dia tidak bayar zakatnya, ada kewajiban dari seorang pemimpin untuk memaksanya membayar zakat. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena di zakat itu ada hak orang lain. Maka boleh seseorang itu dipaksa. Sama seperti orang yang berhutang dan dia mampu untuk membayar hutangnya dan enggan untuk membayar, maka boleh seseorang itu dipaksa untuk membayar. Kemudian yang keempat adalah az-zakatu min wajibatis siyadah. Bahwasanya zakat itu bukan hanya kewajiban personal. Maka perintah zakat itu ditujukan dua arah. Pertama, perintah kepada muzaki yang berzakat, wa atu haqqahu yawma hasad wa aqimus salata wa atuz zakat. Ayat ini ditujukan kepada yang wajib membayar zakat. Tapi ada perintah yang ditujukan kepada pemimpin. Apa kata Allah? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil, kata. Perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin diperintahkan oleh Allah untuk mengambil harta orang-orang kaya. Diperintahnya dua. Perintah yang ditujukan kepada personal yang harus berzakat, yang kedua perintah kepada pemimpin. Dan atas dasar inilah kemudian zakat itu harus ada kelembagaannya. Karena tidak mungkin langsung Nabi Muhammad yang menunjuk. Maka Nabi Muhammad menunjuk namanya amil zakat. Dan pegawai yang pertama sekali yang dikasih gaji zaman Rasulullah itu adalah amil zakat. Jadi sekarang kalau semenjak komisioner gaji amirnya lumayan ya. Zaman saya dulu gajinya 1 juta rupiah. Honor. Kalau saya dengar sekarang enak juga jadi. Memang harus digaji ambil zakat itu. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat yang dibacakan dalam surah At-Taubah 60 tadi. Setelah fakir miskin itu ambil. Dan surah At-Taubah itu membuat urutan seperti itu urutan prioritas. Urutan prioritas. Dan untuk amil itu atafnya itu kepada fakir miskin karena ma la yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka dia akan menjadi wajib. Maka dibutuhkan kelembagaan. Ini saya coba baca tadi searching beberapa kritikan terhadap undang-undang yang ada. Di antaranya, mohon maaf ini teman-teman dari lembaga amil zakat yang tentu merasa agak merasa ditekan dengan sekarang kan. Kalau dulu lembaga amil zakat terbuka, tidak ada proteksi, tidak ada verifikasi dari pemerintah. Kalau sekarang ada dibatasi. Saya katakan itu sesuai dengan syariat Islam sebetulnya. Karena sesungguhnya kewajiban mengurus zakat itu kewajiban pemimpin. Maka kalau ada secara ini kita di masyarakat kita ada yang sudah tumbuh berkembang terbentuk lembaga amil zakat. Kan di kitanya ada dua lembaga ya. Ada badan amil zakat yaitu dari pemerintah, ada lembaga amil zakat. Kalau kita mengikut sebetulnya itu hanya ada badan, tetapi bagaimana untuk mengakomodir yang dilaksanakan secara swadaya, maka dibentuk namanya lembaga amil zakat. Dan memang perlu diawasi dan perlu ditunjuk karena ini tentang keabsahan.
Kalau begini, di dalam hukum Islam itu, kalau kita membayar zakat kepada lembaga yang resmi, kita bayar. Kemudian lembaga ini tidak menunaikannya atau tidak menyalurkannya kepada yang berhak, artinya salah, maka kita yang membayar tidak lagi mendapat dosa dan kewajiban kita sudah lunas. Tetapi kalau kita bayar zakat itu secara pribadi atau bayar zakat itu ke lembaga yang tidak diberikan wewenang oleh pemerintah dan ternyata zakat itu tidak dibayarkan kepada si mustahik, maka kita masih punya kewajiban untuk mengganti. Sama seperti kalau kita naik haji, kan membayar dam. Kalau kita bayar damnya sama mukimin misalnya, mukimin itu orang-orang yang Indonesia yang ada di Saudi, kemudian kita kasih, tahu-tahu nggak disembelin, hutang kita belum lunas, kewajiban kita belum lunas. Tapi kalau kita sudah kasih kepada lembaga yang sudah ditunjuk secara resmi, maka hutang kita lunas. Oh, mereka tidak melaksanakannya, mereka yang mendapat dosa. Nah, ini bedanya cara kelembagaan. Nah, saya tidak tahu yang substansi mengenai kelembagaan. Yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana yang selalu disuarakan itu, zakat yang sudah dibayarkan itu persentase. Kalau nilai sekarang sudah, kalau nilai objek pajak itu dan nilai zakat kita itu sudah mengurangi nilai objek pajak. Itu sudah. Saya kalau harta kita 100 juta, kita keluarkan zakatnya 2,5%. 2.500.000. Berarti yang kena nilai objek pajak berarti 97.500.000. Nah, yang diminta oleh umat Islam adalah bahwasanya yang harus itu adalah persentase pajak itu mengurangi persentase zakat itu mengurangi persentase pajak. Kalau sekarang pajak kita 11%, kalau zakat sudah kita keluarkan 2,5%, maka pajak yang harus kita bayarkan tinggal 8,5%. Ada kekhawatiran pemerintah, kalau begitu nanti akan banyak orang bayar pajak ini berkurang. Saya katakan tidak. Justru dengan terbukanya orang mengurangi persentase zakat ini bisa mengurangi persentase pajak, semua orang akan muncul duitnya nanti. Akan terus terang dia berzakat dia semuanya. Justru dari zakat itu akan nampak duitnya. Akan nampak kan? Ya, berapa zakatnya? Oh, sekian zakatnya, berarti total duitnya sekian nih. Berarti kena pajaknya sekian. Justru akan muncul nih. Mohon maaf, sekarang ini kan orang kalau pajak itu kan disembunyiin. Nah, justru itu yang perlu diyakinkan, bahwasanya ini bukan mengurangi potensi pajak, tetapi justru ini akan. Dan kemudian yang kelima, az-zakatu fi kulli amwalin namiyah. Bahwasanya zakat itu adalah pada setiap jenis harta yang berkembang. Nah, ini memang menjadi tugas kita bersama. Majelis Ulama Indonesia, Komisioner Zakat, ini perlu penjelasan. Jadi tidak lagi diperdebatkan, tetapi harus sudah menjadi keputusan bersama. Ini memang kita di Indonesia ini kan banyak bermazhab Syafi'i, tetapi sesungguhnya dalam urusan zakat ini banyak ulama yang lebih condong memakai mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi ini dalam urusan muamalah itu lebih realistis. Nah, saya katakan kalau kita ambilnya di mazhab Syafi'i
zakat kita terbatas. Tetapi kalau di mazhab Hanafi, zakat itu semua jenis harta. Maka sesungguhnya kalau kita merujuk ke mazhab Hanafi, zakat itu yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya tentang harta yang dikeluarkan zakat itu laisa lil hasar, bukan memfaedahkan pembatasan, tetapi itu adalah menyebut jenis-jenis harta yang memang layak untuk dikeluarkan zakat. Karena memang penghasilan manusia itu, sumber pendapatan manusia itu semakin tahun semakin berkembang. Apa yang dulu tidak dikebunkan orang, zaman sekarang dikebunkan. Apa yang dulu tidak menjadi sumber penghasilan, zaman sekarang menjadi sumber penghasilan. Maka rujukannya kalau menurut mazhab Hanafi adalah anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Anfiqu ini kata mazhab Hanafi, makna infak di sini zakat, benar. Min thayyibat yang baik-baik, ma apa saja yang menjadi usahamu, apa saja yang menjadi sumber penghasilanmu, dikeluarkan zakat. Ini baru potensi zakat akan besar. Jadi kita berharap memang perlu penguatan fatwa tentang ini. Tadi bahwasanya gaji anggota DPR keluarkan zakat, kemudian konsultan, kemudian dokter, kemudian dari sawit yang berkebun cabai, kebun jeruk, keluarkan zakat. Kalau kita berpikir hanya mengambil dari mazhab Syafi'i tentang potensi zakat ini, itu berarti hanya padi. Itu kan pun kias padi. Siapa sekarang yang menanam padi? Berapa orang yang akan berzakat? Duit itu sekarang berputar di sawit. Maka perlu kiranya panduan yang konkret, yang pokok tentang apa saja di Indonesia ini yang mesti dikeluarkan zakatnya dan berapa nisab. Ada beberapa permasalahan. Di antara permasalahan ini yang saya katakan adalah orang yang kemudian beralasan, oh saya ini berhutang, saya zakat saya hanya sekian karena hutang saya harus saya bayar. Saya katakan kemarin di dalam disertasi saya, ada perlu penetapan hutang itu digunakan untuk apa. Kalau hutang itu digunakan untuk kebutuhan dasar, itu bisa mengurangi nisab zakat. Tapi kalau hutang itu digunakan untuk kebutuhan tersier, gaji sudah 50 juta, tapi cicilannya setiap bulan 25 juta untuk beli apa? Nisabnya berapa? Apakah 50 juta atau 25 juta? Tidak, 50 juta nisabnya. Tetap nisabnya 50 juta. Karena alfat itu bukan kebutuhan dasar. Tapi kalau ada orang sakit dan dia benar bayaran ratusan juta dan dia harus cicil setiap bulan, nah itu bisa mengurangi nisab zakat. Karena itu kebutuhan dasar. Bapak-bapak dan ibu hadirin yang berbahagia, kemudian tentu tadi juga selain yang kita sebutkan bagaimana menggali potensi zakat, itu adalah kepercayaan publik terhadap lembaga. Saya dulu pengalaman menjadi ketua badan zakat yang sangat-sangat menyentuh masyarakat untuk membayarkan zakat ke lembaga atau badan amil zakat yang dikelola oleh pemerintah atau swasta adalah mereka tidak perlu marketingnya banyak, tetapi mereka menampakkan bukti bahwasanya badan amil zakat, lembaga amil zakat hadir di saat orang-orang miskin membutuhkan. Nah, kemudian terakhir saya sampaikan, saya melihat sekarang ini ada semacam salah arah dalam pemahaman zakat. Saya mendapatkan informasi dari teman-teman komisioner Basnas Kabupaten Provinsi
arah utama dari zakat ini adalah pemberdayaan. Kata saya itu tidak tepat. Karena kalau kita merujuk kepada ad-daruriyat al-khamsah, bahwasanya tujuan hukum Islam itu untuk 5 arahnya. Pertama hifzuddin, yang kedua hifzun nafs, yang ketiga adalah hifzul akal, yang keempat adalah hifzun nasab, yang kelima adalah hifzul mal. Dan ini yang disebut dengan al-maslahah, maqasid asy-syariah. Tujuan syariat ditetapkan itu untuk mencapai 5. Jadi kalau kita katakan bahwa zakat untuk pemberdayaan itu adalah posisi hifzul mal untuk yang kelima. Tujuan utamanya adalah hifzul din. Tujuan yang kedua adalah hifzul nafs. Maka saya mohon maaf mengkritisi sedikit teman-teman di komisioner Basnas. Yang utama, yang prioritas ketika mendistribusikan itu adalah bagaimana jiwa terjaga, orang tidak mati kelaparan, orang tidak mati. Itu lebih diutamakan daripada orang miskin yang belum berdaya. Maka saya ketika menjadi ketua Basnas, saya bagi miskin itu menjadi 2. Ada miskin yang produktif, ada miskin yang konsumtif. Kalau kita rujuk kepada istilah terminologi dalam Al-Quran, sesungguhnya miskin yang konsumtif itu adalah fakir, adalah miskin yang tidak lagi mampu bekerja. Bukan tidak mampu. Fakir itu asal katanya itu fakir itu adalah tulang punggung. Jadi fakir itu adalah orang inkasara fakruhu, yang patah tulang punggung, artinya tak mampu bekerja. Ada miskin yang mampu bekerja. Nah, miskin yang mampu bekerja ini penanganannya adalah pemberdayaan. Nah, ini pemberdayaan ekonominya buat usaha UMKM melalui pertanian, perikanan, perkebunan dan usaha-usaha lain. Tapi untuk yang fakir, yang fuqara, orang miskin yang tak mampu bekerja, maka penanganannya tidak lain adalah dengan bantuan terus menerus. Saya alhamdulillah kemarin ketika menjadi anggota DPRD, saya melahirkan namanya Perda Pengentasan Kemiskinan. Salah seorang yang menjadi tenaga ahlinya itu dari dokter kita dari UIR ini yang tamat India, Sabudin Syukur. Nah, hal yang menjadi substansi dalam Perda Pengentasan Kemiskinan itu adalah mengklasifikasi miskin ini. Dan klasifikasi miskin ini dalam undang-undang kita saya tidak temukan. Sekarang kita tanya, miskin yang saya sebutkan, yang disebut fakir atau yang tidak lagi produktif, bahasa Al-Quran yang fakir, saya buat indikatornya setidaknya ada 4. Dia miskin, dia cacat. Dia miskin, dia sakit menanggung. Miskin, dia kencing manis. Miskin, dia stroke. Yang ketiga adalah miskin tua renta. Dan yang keempat adalah miskin anak-anak. Mohon maaf, kita sekarang tanya, apa program pemerintah untuk orang miskin yang kena kencing manis, sakit di rumah? Gak ada program pemerintah. Gak ada program pemerintah. Ada apa program pemerintah untuk membantu orang miskin yang tua renta? Apa program pemerintah untuk membantu yang miskin dia cacat? Miskin dia buta? Gak ada program. Maka di sisi inilah yang harus diisi oleh badan zakat untuk yang prioritas utama. Karena maka dalam Al-Quran innamas shadaqatu lil fuqara ini
Jadi jangan nanti ada orang miskin tapi untuk kebutuhan peningkatan ekonomi kita kasih 10 juta dengan alasan pemberdayaan. Tapi ada orang fakir, dia sakit, sudahlah miskin, sakit, butuh makan dan butuh obat. Dia tidak, kalau ke rumah sakit ada BPJS. Tapi kalau dia tidak di rumah sakit, contohnya, nah ini yang harus dikasih setiap bulan. Harus kasih. Nah maksud saya ingin menyampaikan ini pas di hadapan seluruh mungkin ketua dan pimpinan Basnas Kabupaten Bogor agar lebih terarah. Ingat bahwa kita sedang membahasakan tafsir syar'inya harus jelas. Jadi kita jangan terfokus kepada aturan-aturan yang harus merujuk. Maka perlu ada pengawas syariah. Ya. Dan prinsip distribusi itu bukan prinsip bahwasanya ini berhak, ini berhak. Tidak hanya prinsip siapa yang berhak, prinsipnya harus asnaf dapat, tetapi prinsipnya juga adalah prinsip aulawiyat, prioritas. Maka dalam Al-Qur'an itu, dalam 8 asnaf itu ada kata yang digunakan innamas shadaqatu li, menggunakan lam itu litamlik. Jadi urutan itu urutan prioritas sesungguhnya. Karena lil fuqara wal masakin, maka ulama mengatakan boleh ngasih zakat itu hanya kepada fakir miskin. Tidak harus diberikan ke seluruh asnaf. Tidak harus ada fisabilillah, tidak harus ada musabil, tidak harus ada mu'allaf. Tidak harus. Kalau duit itu hanya cukup untuk fakir miskin saja. Nah ini perlu saya singgung Bapak-bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Karena darurat sekarang, maka kolaborasi antara program pemerintah dengan program yang distribusi yang dibuat oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat ini penting supaya kita jangan numpuk. Karena saya melihat di sebuah Badan Amil Zakat nasional justru membuat bedah rumah. Di kita pemerintah itu ada program bedah rumah. Rumah layak huni, kasih satu orang mustahik itu 60 juta. Nggak usah. Istilah ruang-ruang kosong yang tidak dilakukan oleh pemerintah, yang tidak ada nomenklaturnya dalam anggaran pemerintah, baik itu pusat, provinsi atau kabupaten. Maka teman-teman dari Basnas itu harus melihat apa kira-kira yang permasalahannya di tengah-tengah masyarakat, kemudian tidak ada nomenklaturnya di pemerintah. Nah salah satu itu yang tadi, ada yang miskin, dia tidak berobat ke rumah sakit, tapi tak dapat program dari pemerintah. Atau kalaupun berobat ke rumah sakit, pemerintah tidak menanggung biaya transportasi, pemerintah tidak menanggung obat-obat di luar BPJS, pemerintah tidak menanggung biaya makan keluarganya yang ditinggalkannya di rumah, pemerintah tidak menanggung biaya makan yang menunggunya, pemerintah tidak menanggung kalau dikasih darah itu namanya darah, kantong darah. Nah itu, jadi harus Badan Amil Zakat ini atau lembaga amil zakat melihat apa nomenklatur yang tidak ada pemerintah isi, supaya optimal juga dari segi distribusi dan pemanfaatan zakat. Bapak-bapak dan ibu hadirin yang berbahagia, ini beberapa barangkali pikiran saya. Tidak hanya nanti undang-undang zakat ini sekedar untuk penguatan kelembagaan, tetapi substansi yang esensial dari target dan tujuan zakat itu bisa tercapai. Nah, salah satu tujuannya itu adalah hifdzun nafs. Jadi tidak ada orang melarang. Sekarang ini kan banyak sudah miskin melarang. Seluruh negara itu ada orang miskin, tapi yang dijamin oleh Allah dalam melalui hadis kalau kita bayar zakat tidak ada orang yang melarang. Artinya orang miskin yang kelaparan. Kalau kelaparan itu kan sudah melarang,
sampai tidak ada pakaian. Bapak-bapak dan ibu hadirin yang berbahagia, saya ingin sampaikan, saya sudah berniat, saya di Komisi 5 itu punya program namanya BSPS, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, di Kementerian PU, Dirjen Perumahan. Dan bantuan stimulan itu kita merehab rumah masyarakat miskin yang tidak layak. Cuma harus ada swadayanya. Permasalahannya tidak seluruh orang miskin itu punya swadaya. Saya mengajak nih teman-teman dari komisioner pimpinan Basnas, ayo Basnas ikut serta. Masyarakat miskin yang tidak punya swadayanya kasih swadayanya oleh oleh Basnas. Atau kadang-kadang kan duitnya 20 juta, bahannya itu 17.500.000, upahnya 2.500.000. 2.500.000 ini tidak cukup sebetulnya untuk upah, maka perlu ada swadaya. Atau mungkin dilengkapi, oh ini yang cukupnya akhirnya nggak punya WC dia, bantu dengan WC. Saya ingin nih, terus terang sudah terencana ya. Ini kebetulan baru saja kita verifikasi. Ini kalau Pak Ketua, kalau bisa nanti dibuat kita agendanya, saya kasih data. Ini yang miskin ada saudaranya, ini miskin tidak ada saudaranya. Karena ada orang tua jompo dan mampu bekerja yang makannya dikasih sama orang, nggak ada saudaranya. Bagaimana saudaranya? Basnas masuk. Nanti tempelkan BSPS dari Kementerian PU, Basnas Kabupaten ini atau Basnas Provinsi. Ayo kita bantu. Inilah bentuk kolaborasi antara lembaga atau badan zakat dengan pemerintah, program pemerintah. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kegiatan-kegiatan distribusi di Basnas ini melakukan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, apa yang sebetulnya ada nomenklaturnya di pemerintah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini barangkali penyampaian saya tentang zakat. Memang saya di Komisi 5. Kalau pembahasan ini nanti sebetulnya di Komisi 8. Cuma karena saya punya latar belakang pendidikan hukum Islam, S1 saya di Mesir, S2 di Yordania, dan S3 saya di UIN kemarin, dan kebetulan disertasi saya adalah tentang zakat. Mudah-mudahan ini bisa menambah khazanah tentunya untuk melengkapi RUU kita, revisi daripada undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011. Kemudian terakhir saya ingin bacakan pantun. Tadi Pak Rektor yang bacakan pantun. Orang Melayu banyak merantau, berbekal ilmu dan petua orang tua. Hari ini kita berada di Universitas Islam Riau, serasa kita berada di universitas kelas dunia. Hari Lebaran makan ayam opor, makan bersama sanak keluarga. Kalau Pak Profesor Safrinardi yang jadi rektor, kita yakin Universitas Islam Riau jadi universitas kelas dunia. Kemudian yang saya sampaikan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi saya sudah sampaikan, kebetulan selain anggota Komisi 5, saya ada di alat kelengkapan BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Barangkali ini juga bisa menjadi sarana bagi jalan bagi Universitas Islam Riau ini untuk menuju kelas dunia ini. Saya katakan, saya sempat kami BKSAP ini pernah rapat dengan Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri ini kan membawahi kedutaan besar Indonesia di seluruh dunia. Nah, di salah satu tugas dari KBRI itu juga adalah ada bidang pendidikan atau hasil pendidikan. Saya melihat Kementerian Luar Negeri ini belum dimanfaatkan oleh daerah secara optimal. Dan saya lihat juga Kementerian Luar Negeri dia tidak proaktif juga. Jadi perlu nampaknya proaktif dari kita, baik itu daerah untuk mungkin ekonomi atau pendidikan atau universitas-universitas lain, universitas yang ada
apalagi kita yang di daerah ini yang jemput bola di Kementerian Luar Negeri. Kita kan ada yang Timur Tengah, ada yang Eropa, ada yang mana, minta itu informasi-informasi mengenai tadi yang disampaikan, baik itu peluang bantuan atau peluang beasiswa atau mahasiswa-mahasiswa yang magang atau kuliah di tempat kita dan dibayar oleh lembaga-lembaga mereka, baik itu yang sifatnya negara tersebut atau lembaga-lembaga dunia, ya, lembaga-lembaga dunia yang memberikan beasiswa. Saya yakin bahwasanya selain bagaimana kampus ini memiliki dosen yang kelas internasional, di mana mereka sudah mengikuti kursus pendidikan di luar negeri, kita hadirkan juga, dan itu sudah berlangsung mahasiswa-mahasiswa dari seluruh negara, dari seluruh negara itu akan menambah cermin bahwasanya Universitas Islam Riau ini betul-betul universitas kelas dunia. Mudah-mudahan kami bisa memberikan kontribusi untuk itu nantinya, memfasilitasi selaku anggota DPR RI. Saya siap tentunya akan memberikan kontribusi apa yang bisa saya berikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.